Assalamualaikum anak-anak PAUD Alamin yang sholi dan sholihah. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini pasti anak-anak masih semangat belajar kan? Nah, kali ini Umi mau bercerita lagi tentang salah satu gejala alam. Gejala alamnya yaitu gempa bumi. Wah, anak-anak sudah pernah merasakan belum ya gempa bumi? Gimana ya rasanya? Rasanya seperti bergoyang-goyang serta bangunan-bangunan yang bergetar. Kenapa bisa terjadi gempa bumi ya anak-anak? Yuk kita cari tahu. Gempa bumi. Tahukah Anda? Gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Nah, supaya kita siap bila terjadi gempa bumi, apa yang kita akan lakukan ya? Sebelum Umi kasih tahu beberapa caranya, dengerin lagunya Umi dulu ya anak-anak. Lagu tentang gempa. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk ke kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke tempat terbuka. Nah, sekarang Umi mau kasih tahu apa yang harus kita lakukan saat ada gempa bumi. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Nah, itulah yang perlu kita lakukan jika ada gempa bumi ya anak-anak. Sekarang anak-anak sudah lebih tahu kan tentang gempa bumi? Selanjutnya, anak-anak dapat mencoba melakukan simulasi atau bermain peran bila terjadi gempa bumi ya. Anak-anak bisa juga mengajak kakak, adik, mama, papa, dan seluruh keluarga untuk bermain bersama ya. Foto atau video kegiatan anak-anak dapat dikirim ke Umi ya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak.
Sekian dulu dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.